A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah menggunjingkan di antara kalian sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain di antara kamu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasakan jijik dan benci kepadanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah memberikan peringatan untuk kita semuanya supaya bisa menjauhi sifat perilaku ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menuturkan atau menceritakan saudaramu dengan apapun yang dibencinya, meskipun di depan saudaramu. Misalnya mengatakan si fulan itu orang yang pincang atau cacat, mengatakan si fulan itu orang yang fasik, orang yang fakir, yang miskin, berpakaian yang tidak baik, dan kamu menginginkan demikian itu untuk menceritakan kekurangannya, menceritakan aibnya, yang bertujuan supaya orang lain merendahkan saudaramu, supaya orang lain membenci saudaramu. Kemudian sebab-sebab ghibah ada 8. Yang pertama adalah sifat hasud atau dengki, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang atau dari saudaramu. Susah kalau saudara mendapatkan kenikmatan, dan senang bila saudaramu mendapatkan musibah atau mendapatkan penderitaan. Itu sifat hasud. Yang kedua, ingin memuaskan sakit hati, karena mungkin merasa benci dengan saudaramu, akan merasa puas jika menceritakan keburukan-keburukan saudaramu, kekurangan-kekurangan saudaramu kepada orang lain. Yang ketiga, ingin meluhurkan diri sendiri, ingin dianggap dirinya yang lebih baik dari orang lain, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, ingin dihormati oleh orang lain. Yang keempat, bersegera ingin melumpuhkan orang yang ingin disakiti dari ketercapaian apa yang menjadi tujuannya. Jadi tidak suka kalau melihat saudaranya tercapai cita-citanya, tercapai tujuannya, maka keinginannya untuk senantiasa menghalangi supaya terputus, tidak sampai pada tujuan yang diharapkan oleh saudaranya. Yang kelima, bertujuan untuk membebaskan diri sendiri, menutupi kesalahan dirinya, kemudian menceritakan kesalahan orang lain supaya tidak dianggap bersalah menceritakan kesalahan orang lain. Jadi menginginkan dirinya selamat tapi mengorbankan orang lain,
atau mungkin bisa dikatakan mencari kambing hitam dari kesalahan. Yang keenam, menceritakan kebaikan teman-temannya yang mungkin sejalan dengannya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi menceritakan keburukan orang yang tidak disukai atau orang yang berseberangan dengan hawa nafsunya dengan tujuan keburukannya. Yang ketujuh, ceroboh atau bersendaguro yang berlebihan, karena berlebihan dalam bercanda, kecerobohan terkadang tanpa sadar sampai meremehkan, menceritakan keburukan, bahkan menghina orang lain, dan akan menimbulkan permusuhan, kebencian di antara manusia. Yang kedelapan, yaitu karena ingin meremehkan orang lain, ingin merendahkan saudaramu supaya saudaramu dianggap lebih rendah dari dirimu, tidak lebih baik dari dirimu, sehingga diceritakan keburukan-keburukan dari saudaramu itu. Kemudian bukanlah termasuk ghibah apabila menegur, menasehati orang yang ceroboh atau sembrono. Jadi menasehati orang yang ceroboh atas kelakuannya itu dan menunjukkan pada sesuatu yang mana di dalamnya terdapat maslahah atau kebaikan. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia tidak melarang untuk memberi nasihat, tetapi Allah melarang untuk melakukan ghibah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaktab, dan janganlah engkau berbuat ghibah, ba'dukum ba'dha, di antara kalian dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah engkau suka, apakah kalian suka apabila ayah kula lahma ahihi maitan, memakan daging saudaramu yang telah mati, fakarihtumu, maka pasti engkau akan benci, engkau akan jijik terhadapnya. Maka ghibah, perbuatan ghibah itu diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang telah mati. Maka sebaiknya kita hindari supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, hadanallahu iyakum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.